Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenankan pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan semakin dikuatkan dimanapun kita berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami di pagi hari ini. Atas berkat anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami ada oleh karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, supaya kami semua boleh menjadi berkat dan boleh memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu jauhilah ketamakan. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, semua orang ingin kaya. Semua orang bekerja untuk mencari kekayaan. Namun, apakah Alkitab mengatakan bahwa setiap orang tidak boleh kaya? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tetap menjelaskan bahwa
setiap orang, siapapun dia wajib menikmati kekayaan. Namun dengan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang menginginkan kekayaan, menginginkan harta, ada juga sebagian orang mencari kekayaan dengan cara yang salah. Seperti akhir-akhir ini kita sering melihat tontonan televisi dan sering mengabarkan berita, ada banyak orang melakukan hal-hal yang salah. Misalnya korupsi. Mereka melakukan hal-hal ini demi memuaskan kepentingan pribadi, karena harta, karena kekayaan, karena keinginan yang selalu menjanjikan dirinya untuk menikmati kebahagiaan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, Alkitab menjelaskan, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang ingin kaya, yang ingin mencapai semua harta di bumi ini, namun ingat, carilah itu dengan kebenaran. Dalam konteks Lukas, Yesus memperingatkan kita supaya kita semua menjauhi ketamakan. Kata tamak artinya pleonesia. Dalam bahasa Yunani diberikan arti kehausan memiliki lebih banyak. Yesus memperingatkan semua orang banyak yang mengikutinya dan juga kepada murid-muridnya, mengingatkan bagi mereka agar mereka menjauhi ketamakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks yang kita baca pada hari ini, maka ada dua hal yang perlu kita ingat dalam hidup ini. Yang pertama yang diingatkan oleh Tuhan Yesus adalah supaya kita bisa menjauhi ketamakan. Yang pertama adalah tetap berjaga-jaga dan waspadalah. Mengapa Yesus mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Supaya kehidupan kita tidak tertuju kepada harta. Supaya kehidupan di dunia ini kita tidak memiliki keinginan untuk tamat, untuk memiliki harta yang bukan milik kita. Di ayat 13-14 menunjukkan adanya orang-orang yang bisa menjadi tidak rukun dengan saudaranya karena masalah harta. Seseorang menuntut pembagian warisan, sementara saudaranya tidak berbagi. Masing-masing orang menganggap bahwa harta warisan itu lebih penting daripada hidupnya. Dalam konteks ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa setiap orang yang mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar, maka itu disebut dengan orang bodoh. Kenapa Yesus mengatakan orang tersebut adalah orang bodoh? Karena dia tidak mengutamakan Yesus di dalam hidupnya.
lebih mengutamakan harta duniawi. Namun perlu kita ingat bahwa harta, kekayaan tidak pernah membuat orang menjadi bahagia. Harta, uang, kekayaan tidak pernah membuat orang menjadi bersukacita. Banyak orang berselisih hanya gara-gara uang. Banyak orang membunuh hanya gara-gara uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mengingatkan bagi kita semua umat Kristiani bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Namun dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Oleh karena itu, marilah kita mencari kekayaan. Oleh karena takut akan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka semua yang kita dambakan, harta, kekayaan, semua itu akan mengikuti. Dalam teks Lukas ini dia mengatakan, supaya kita berjaga-jaga, agar kita mengingat kembali bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Allah hadir dalam hidup kita. Allah menjadi nomor satu dalam hidup kita. Allah menjadi teladan yang baik dalam hidup kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, kita lebih mengutamakan Tuhan daripada harta kekayaan. Yang kedua, di ayat yang ke-16 sampai 21, Yesus mengingatkan kembali perumpamaan bahwa orang yang selalu mengumpulkan harta tanpa mengingat Tuhan, tanpa mengingat bagaimana Allah menyelamatkan dirinya, tanpa mengingat bagaimana kuasa Allah hadir dalam hidupnya, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita mengingat kembali bagaimana kuasa Kristus yang bekerja di dalam hidup kita, yang menyelamatkan kita, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita sukacita yang lebih besar. Maka tugas kita sebagai umat Kristiani dalam mencari nafkah, dalam mencari kehidupan kita di dunia ini, mari kita lebih mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Hidupku untuk Kristus. Selama saya berada di dunia ini, maka saya tetap mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengingatkan kita kembali agar kehidupan Kristus yang kita terima, yang hadir dalam hidup kita, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita segala sesuatu, yaitu nafas kehidupan, maka iman kita jangan pernah kita pindahkan kepada harta kekayaan. Tapi iman kita, kepercayaan kita, mari kita tunjukkan kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang memberikan kita kehidupan di dunia ini. Ada banyak yang kita lihat sekarang, Bapak Ibu. Orang bekerja tanpa berdoa. Orang mencari uang tanpa mengingat Tuhan dalam hidupnya. Makanya Yesus memperingatkan kita bahwa mengutamakan
Kristus dalam hidup ini, ada hal yang utama. Bagi kita semua, grup SPN ini, mari kita mencari kehidupan kita masing-masing. Tapi ingat, jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah meninggalkan bagaimana kuasa Tuhan yang menguatkan kita, yang memberikan kita hidup sampai saat ini, yang memberikan kita nafas kehidupan, sehingga kita bisa bekerja oleh karena Tuhan. Kita kuat oleh karena Tuhan. Kita bisa bernafas oleh karena Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekayaan, bukan karena harta, tapi karena kasih Yesus hadir di tengah-tengah kita. Saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan ini, agar kita menjauhi ketamakan, agar kita menjauhi segala hal-hal yang hanya menyenangkan diri sendiri. Tapi marilah kita mencari Tuhan agar Dia disenangkan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan kita semua, anak-anak Tuhan, anak-anak Nias, dimanapun kita berada. Ketika kita bekerja, ketika kita dipakai Tuhan dalam sebuah perusahaan, ketika dipakai Tuhan bekerja dalam satu instansi pemerintah, ketika kita dipakai untuk membina menjadi guru, ketika kita dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, marilah kita lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengedepankan Tuhan dalam hidup ini. Karena prinsip utama mencari kebahagiaan hanya di dalam Kristus. Ketika kita membutuhkan kehidupan kekayaan, maka semuanya itu Tuhan akan berikan. Karena apa? Kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mampu menjawab, mencukupkan, dan bahkan memberikan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar seluruh anak-anak Nias tetap mengingat Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita bekerja, berdoalah kepada Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan dalam hidup ini. Ingat, jauhkanlah ketamakan. Jangan menjadi orang bodoh. Jangan menjadi orang yang tamak, hanya kepentingan diri sendiri. Tapi ingat, Tuhan ketika kita bekerja, maka kita pun selalu dikuatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya hari ini saudara-saudara semua, baik yang bekerja, yang melayani Tuhan, anak-anak Tuhan yang sekolah, Tuhan akan memberkati kita. Perjalanan kita akan kita kedepankan Tuhan dalam hidup ini. Dan saya percaya, saya dan saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan karena kita mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Maka semua itu akan menjadi tambahan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami belajar supaya kami yang ada di dunia ini, yang sudah Tuhan berikan talenta masing-masing, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, maupun dalam melayani Tuhan. Tuhan, ajar kami agar kami tidak tamak, tidak mencari keuntungan, tidak menghakimi orang, dan bahkan kami terus Tuhan mengandalkan Engkau, mengutamakan Tuhan, dan tetap waspada Tuhan. Karena kami tahu bahwa dunia sekarang ini terkadang Tuhan membuat kami lupa diri, membuat kami lupa terhadap Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Tolong kami agar
Angkat kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyuarakan, yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.